sejumlah uang sekitar lebih dari 200 juta. Dibilangnya, oh kalau ada orang yang bisa kita bantu, ada om saya di Lanau di Padang. Jangan ragu kalau ada. Saudara Iwan Telaum Banua, calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut, tewas di tangan Sersan II Adan Aryan Marshal. Padahal Sersan II Adan berjanji untuk meluluskan Iwan dalam seleksi Bintara TNI Angkatan Laut. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Sang ibu Rosalina Hulu hanya bisa memeluk dan mengusap bingkai foto putra ketiganya, Iwan Telaum Banua. Laki-laki berumur 21 tahun itu tewas di tangan oknum anggota TNI Angkatan Laut Sersan II Adan Aryan Marshal yang menjanjikannya lolos seleksi calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut dengan imbalan uang. Ya, seluruh penegak hukum seadil-adilnya ini diungkapkan seadil-adilnya ini. Ya, kita apa? Janganlah dikecewakan orang tua saya. Ya, tolonglah media ini, tolonglah. Tak pernah menyangka anak laki-laki yang ia dambakan menjadi tentara tewas di tangan pelaku yang selama ini dipercaya oleh keluarga. Kejadian berawal pada tahun 2022 lalu setelah Iwan tidak lolos gelombang 2 seleksi Bintara TNI Angkatan Laut di pangkalan TNI AL Nias. ISTNI telah gagal dinyatakan tidak lulus, tetapi oleh oknum ini Serda AF dijanjikan lulus dengan imbalan sejumlah uang sekitar lebih dari 200 juta. Kakak korban mengenal Serda Adan yang menyanggupi kelulusan Iwan. Dalam pertemuan dengan ayah Iwan, Losawato Telaum Banua, Adan meyakinkan Iwan dapat lolos menjadi tentara. Adan mengaku memiliki paman yang bertugas di Lanal Padang. Dibilangnya, oh kalau ada orang yang bisa kita bantu, ada om saya di Lanau di Padang. Jangan ragu kalau ada. Si Abang Almarhum ini berbicara sama Adan Aryan Marshal ini, dia bisa ya. Termasuk dia dibilangnya kemarin itu panitia. Adan meminta agar Iwan didaftarkan kembali melalui dirinya. Sejak itulah Adan mulai meminta sejumlah uang kepada keluarga Iwan. Biar cepat ini mau pendaftaran. Setelah itu dibilangnya oke, kasih dulu dia bimbel di pos di Gunung Story. Dimintanya waktu itu 2 juta dikasih sama dia. Akhirnya mendaftar di Nias Selatan. Disitulah mulai dia meminta uang. Akhirnya pada 16 Desember 2022, Serda Adan menjemput Iwan di rumahnya Desa Lahusa Idanetae, Kabupaten Nias Selatan. Iwan bersama Adan berangkat ke Padang untuk mendaftar seleksi anggota TNI AL. Sejak saat itu, nomor ponsel Iwan sudah tidak bisa dihubungi. Mereka berangkat ke Padang, sampai dilaporkan mereka tidak ada kontak. Sepekan berselang pada 22 Desember 2022, keluarga mendapat kiriman foto Iwan dari Adan. Dalam foto tersebut, Iwan memakai pakaian dinas lengkap dengan rambut yang sudah digundul. Adan bilang Iwan sedang menjalani proses seleksi. Berdasarkan penyidikan, 2 hari setelah foto diterima keluarga, Iwan dibunuh pada 24 Desember 2022.
Ia dianiaya menggunakan senjata tajam oleh seorang sipil rekan Serda Adan bernama Alvin. Serda AM ini beserta seorang warga sipil berinisial MAA telah mengaku menghilangkan nyawa IST ini dengan cara dibunuh, kemudian jenazahnya dibuang di jurang di daerah Talawi, Sumatera Barat. Meski Iwan telah tiada, kebohongan Adan terus berlanjut. Pada 2 Januari 2023, Adan kembali ke rumah keluarga Iwan dan mengklaim Iwan sudah lulus seleksi dan akan ikut pendidikan. Oktober 2023, keluarga kembali mendapat kabar soal Iwan. Serda Adan mengaku bahwa Iwan akan dilantik sebagai prajurit TNI AL. Di hari pelantikan, Adan menyebut pelantikan ditunda. Adan mengaku bahwa Iwan akan dilantik di Surabaya, Jawa Timur. Akhirnya kami telepon dia. Oh sabar. Belum ke sana, dia ke Tanjung Bali. Dia menipu kami di situ. Lama kami di sana 2 minggu, 15 hari, bulan 10 Oktober itu. Akhirnya karena lama itu kami udahlah. Telepon dia, bagaimana posisi ademu sekarang? Sudah terpilih menjadi anggota Marinir, pendidikan dia bulan 2 baru ada pelantikan di Surabaya, pasukan elit. Sejak saat itu, keluarga tak pernah lagi menerima kabar soal Iwan dari Serda Adan. Beberapa bulan kemudian, pada Februari 2024, keluarga Iwan menemui Adan di Mes Polisi Militer Lanal Nias. Keluarga meminta untuk bisa menghubungi Iwan. Namun, Adan mengatakan Iwan masih belum bisa dihubungi dengan alasan masih pendidikan. Kalau waktu itu mau apa? Belum tertentu kalau nggak dibunuh adik saya ini. Dibawanya ke Pelabuhan Baru, Dermaga Baru. Kan nggak ada orang di situ, nggak ada rumah. Jam 11 malam. Bilang di sini kita bicara kecil. Di sini kita telepon A. Akhirnya dia bilang nggak bisa. Nggak bisa telepon A. Makanya mulai dari situ curiga. Kenapa nggak bisa terhubung, katanya alasannya saat itu? Di hutan. Nggak diizinkan komandan. Komandan dibilang. Itu katanya. Tak kunjung bisa menghubungi Iwan, keluarga pun menaruh curiga dan melapor ke Lanal Nias pada Maret 2024. Beberapa hari kemudian, keluarga mendapat laporan bahwa Serda Adan telah mengaku membunuh Iwan pada Desember 2022. Adan dibantu oleh seorang rekannya yang merupakan warga sipil, Alvin. Alvin yang berperan sebagai eksekutor dengan diimingi 30 juta rupiah oleh Adan, akhirnya ditangkap di Solok, Sumatera Barat. Polisi telah menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap Iwan Telambanua. Sebanyak 40 adegan diperagakan mulai dari awal kejadian hingga korban dieksekusi oleh kedua pelaku. Motif pembunuhan diduga dilatari desakan orang tua korban dan takut mengembalikan uang. Kedua tersangka kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sersan 2 Pom Adan Aryan Marsal telah melakukan pelanggaran pasal 378 KUHP, kemudian 338, 339 dan 340 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Fenomena jalur belakang atau orang dalam dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan. Ketemulah ini yang mungkin awalnya nggak berniat bahasanya itu cari pasien gitu ya, nggak berniat cari pasien, jadi karena ketemu kesempatan akhirnya jadi. Angkatan laut itu bersih semua, tidak ada.
Iwan Telaum Banua, calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut, tewas dibunuh Serda Adan Aryan Marsal. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala melihat adanya unsur penipuan dan perencanaan pembunuhan dalam kasus ini. Ya, penipuan dalam jabatan ya. Nah, kalau tadi dikatakan apakah dia sendiri atau baru atau lama, bisa dua-duanya sih ya. Tetapi yang jelas bahwa modus dia mengkerasi ya, melakukan kekerasan pada korban, saya kira ini pertama kali ini. Saya kira yang lebih sering terjadi adalah dia minta uang, lalu kemudian korbannya nggak bisa masuk. Profesi aparat TNI, Polri, maupun ASN masih jadi kebanggaan sebagian masyarakat. Mereka pun rela berkorban demi bisa meloloskan anggota keluarganya menjadi abdi negara. Adrianus menilai kasus Iwan dan Serda Adan membuka kotak Pandora. Rentannya aspek tersebut dijadikan celah bagi pelaku kejahatan. Bahwa selama ini sudah bukan rahasia umum bahwa masyarakat itu berminat untuk menjadi anggota TNI Polri dan bersedia untuk berbuat apa saja untuk supaya menjadi anggota. Dan boleh dibilang ini adalah pertama kali orang yang menjanjikan memasukkan ini kemudian lalu meneruskan perbuatannya sampai pada hal-hal yang fatal, yakni membunuh si siswa tersebut. Celah jalur orang dalam atau calo digunakan Serda Adan untuk melancarkan aksi penipuannya. Serda Adan berhasil membujuk keluarga Iwan Telaum Banua lantaran dirinya kerap menyebut adanya relasi kerabat yang bisa membantu Iwan menjadi anggota. Instansi TNI Angkatan Laut pun menyangkal klaim Serda Adan bahwa dirinya punya paman di Angkatan Laut. Dia sudah berbohong, memang melakukan penipuan. Jadi semua yang dia ceritakan pamannya Angkatan Laut, yang dia kenal dengan Kapten itu bullshit semua, tidak ada. Jadi murni penipuan, tidak ada dia kata yang namanya pamannya Angkatan Laut. Setelah kami selidiki, tidak ada nama-nama tersebut. Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fahmi menyebut potensi jalur orang dalam pada seleksi calon siswa TNI masih tetap ada. Inisiatif untuk memanfaatkan jalur ini muncul di benak pelaku meskipun awalnya pelaku tak berniat mencari korban. Korban terjerat tipu daya yang dirancang pelaku. Ada orang yang lagi kasak-kusuk nyari akses, nyari peluang untuk bisa masuk gitu. Ketemulah ini yang mungkin awalnya nggak berniat bahasanya itu cari pasien gitu ya, nggak berniat cari pasien, jadi karena ketemu kesempatan akhirnya jadi oke, saya bisa bantuin gitu kan, saya bisa bantuin angkanya sekian gitu. Tapi kalau menjamin diterima itu kesalahan menurut saya, itu harusnya oknum itu sudah melanggar etik itu. Iya, berarti potensial kelulusan 91% itu termasuk tidak wajar. Harusnya oknum itu sudah melanggar etik itu. Iya, berarti potensial kelulusan 91% itu termasuk tidak wajar. Tidak wajar, tidak wajar. Bahwa sebagai seorang pengaman pun itu ternyata malah bisa menjadi pagar makan tanaman. Bagi sebagian orang, menjadi anggota TNI, Polri, atau ASN memiliki kebanggaan tersendiri. Dalam mengejarnya, calon siswa akan menempuh beragam cara. Kuatnya keinginan sebagian warga untuk menjadi bagian dari aparat negara memunculkan peluang bisnis jasa bimbingan belajar seleksi TNI Polri dan ASN. Salah satu bimbingan belajar TNI Polri menjanjikan angka kelulusan di atas 90%. Ombudsman menilai angka kelulusan sebesar itu tidak wajar. Tapi kalau bimbelnya sendiri kemudian memastikan bahwa kalau ikut bimbel saya pasti diterima, ya itu sudah pelanggaran, sudah
penipuan pada masyarakat. Harusnya oknum itu sudah melanggar etik itu. Iya, berarti potensial kelulusan 91% itu termasuk tidak wajar. Tidak wajar, tidak wajar. Serda Adan membujuk keluarga Iwan dengan mengaku memiliki koneksi. Serda Adan menutupi prosedur dan seleksi yang benar kepada keluarga korban. Cari peluang dengan cara-cara lewat jalur yang tidak sesuai gitu. Padahal saya yakin bahwa TNI sendiri ataupun lembaga-lembaga pemerintah atau negara yang merekrut calon pegawai, calon anggota TNI itu sudah menggunakan prosedur atau cara-cara yang sudah sangat proper, yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Proses rekrutmen menjadi anggota militer secara resmi tidak membutuhkan biaya. TNI pun menyatakan akan tegas menindak anggotanya yang bermain dalam proses rekrutmen. Hal ini kerap disampaikan oleh para pejabat TNI. Kenyataannya membatasi potensi kecurangan, itu praktek-praktek kecurangan penipuan ini memang agak sulit ya, karena ada selalu ada cara, selalu ada ruang untuk antara calon siswa atau si keluarganya ini ketemu dengan orang-orang di lingkungan TNI, baik itu panitia rekrutmen secara langsung maupun oknum-oknum yang merasa punya akses ke panitia gitu loh. Demi meminimalisir kecurangan, pola penerimaan anggota TNI bahkan sudah memanfaatkan ranah digital. Meskipun demikian, pengamat militer Hairul Fahmi menilai permainan jalur belakang dalam penerimaan akan tetap muncul. Sudah jangan cukup, mereka sudah mulai menggunakan ruang digital untuk pelaksanaan rekrutmen gitu ya. Kriminolog Universitas Indonesia menilai terungkapnya pembunuhan Iwan sebagai Casis Bintara menjadi pembelajaran dan pembenahan di tubuh TNI maupun Polri. Nah, makanya sekali lagi blessing and disguise-nya ini terungkap, dan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman TNI Polri untuk memperbaiki sistemnya, bahwa sebagai seorang pengaman pun itu ternyata malah bisa menjadi pagar makan tanaman. Bagi Ombudsman, maraknya kasus penipuan seleksi penerimaan anggota TNI, Polri, dan ASN karena kurangnya edukasi kepada masyarakat. Artinya TNI, Polri ini juga dalam hal ini perlu lebih serius lagi mengedukasi masyarakat, ya. Edukasi masyarakat untuk tidak mencari jalan pintas lah. Artinya walaupun menjadi prajurit TNI dan anggota Polri ini membanggakan, tapi kalau memang sudah belum ada nasibnya untuk jadi anggota TNI dan Polri, ya masih banyak profesi-profesi lain yang bisa menampung. Keluarga Telam Banua terus menuntut keadilan atas tewasnya putra mereka. Tak hanya mengecam aksi yang dilakukan Serda A dan Arsyad Marsyal, namun keluarga meminta keringanan trauma ekonomi yang disebabkan oleh pelaku. Harapan kami keluarga supaya pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa ya hukuman mati lah. Berdua mereka dengan saudara A dan Arsyad Marsyal ini dengan Muhammad Alfin. Itulah permintaan kami kepada pemerintah supaya dituntutlah secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Termasuk kerugian kami lah Pak, supayalah dibantu ke pengembalian uang ini dari ada. Saudara, profesi TNI, ASN ataupun Polri masih menjadi kebanggaan bagi sebagian orang. Namun, kebanggaan tersebut bisa menjadi kerentanan dan dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan. Upaya menyuap, memberikan uang agar memudahkan penerimaan adalah sebuah bentuk kecurangan dan pastinya melanggar peraturan. Saya Alif Yanada Malik, sampai jumpa.